Jadi dua-duanya. Kalau pikiran tok nanti cuma pinter tapi tidak paham. Kalau hati untuk memahami. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertangkap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali ke baris 1, halaman 1. Ini baru mulai jilid kedua. Yang mau ngopi silakan ngopi, ya. Ambil rokokan tidak apa-apa, kita diskusi. Kita ngobrol perihal ilmu. Kita ngobrol perihal Islam. Kita ngobrol perihal iman. Kita ngobrol perihal ihsan. Kita ngobrol perihal ibadah. Kita ngobrol perihal ikhlas. Kita ngobrol perihal istri. Boleh nggak soal nanti kita diskusikan juga masalah. Barangkali bagaimana Pak kalau istri rewel terus, bisa dikomunikasikan. Agama kita komplit. Agama Islam agama yang sempurna, lengkap, menuntun kita, mengajarkan kepada kita dari masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar. Itu sudah ada solusi, sudah ada kuncinya di dalam ajaran Islam. Jadi tidak usah dibatasi, Islam itu lengkap, sudah sempurna, dan merupakan nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang mengaku Islam. Maka orang yang paling bisa merasakan nikmatnya Islam adalah orang-orang yang mengaku dirinya Islam. Itu ya, mestinya. Kita ulang. Karena Islam merupakan nikmat yang terbesar yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia, maka manusia-manusia yang paling bisa merasakan nikmatnya Islam adalah manusia-manusia yang mengaku dirinya Islam mestinya. Tetapi survei membuktikan masih banyak orang-orang yang mengaku Islam tetapi tidak dapat merasakan nikmatnya Islam. Dan bahkan masih terlalu banyak orang yang bertepuk dada sebagai muslim mengaku Islam tetapi justru mereka takut terhadap Islam. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah berfirman pada wahyu yang terakhirnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu diterima oleh Rasulullah wahyu ketika Rasulullah melaksanakan haji wada pada waktu wukuf di padang Arafah. Turun wahyu itu, dan itu wahyu yang terakhir. Setelah itu sudah tidak turun wahyu lagi kepada Nabi. Yang artinya al-yauma pada hari ini akmaltu lakum telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum agama kalian wa atmamtu alaikum dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmati akan nikmatku wa raditu lakum dan aku ridho kepada kalian al-Islam Madinah, Islam sebagai agama kalian. Jelas dari firman Allah ini, Allah tegaskan bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Dan Islam adalah agama yang telah sempurna. Sehingga hal-hal yang paling kecil dan hal-hal yang paling besar dalam kehidupan kita
sudah diatur oleh ajaran agama Islam. Jadi jangan melenceng dari ajaran Allah dan Rasulullah, sudah sempurna. Tidak ada orang sekarang yang lebih hebat dari Rasulullah, tidak ada. Kalau yang berani mengubah ajaran Rasulullah, ini orang gemendul namanya. Tahu gemendul? Sekarangnya berarti aturan Allah, aturan Rasulullah kok diubah sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Nah, ini orang ciloko, jangan diikuti, karena sudah cukup. Itu begitu. Jadi kita ngopi namanya, ngobrol dengan ilmu. Baik, silakan yang ngopi kalau puasakan. Qala musallifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabil muzakir lati tata'atadu alaihi ayyakuna thayyiban nafsi bi ikhrajiz zakati farikan masruron mustabsiron mumtanan lil mustahiqi bi qabuli zakatihi wa romanin alaihi biha. Artinya Wamin ada bil muzaki, dan diantara adab-adab orang yang memberi zakat. Muzaki itu orang yang memberi zakat. Itu ada adabnya, gitu. Ada adab-adab itu apa? Ada etikanya. Ya, ada etikanya. Bagaimana adab etika orang yang memberi zakat itu? Allati tata'akadu alaihi, yang dikukuhkan kepadanya. Jadi ada adab-adab yang dikukuhkan kepadanya. Jadi mesti harus pakai adab itu. Kalau tidak pakai adab itu berarti lemah. Karena dengan adab itu dikukuhkan juga. Allati tata'akadu alaihi. Dari adab-adab orang yang bayar zakat yang dikukuhkan kepadanya, apa itu? Ayyakuna thayyiban nafsi, bahwa ia harus ada yang bersih hati. Jadi orang yang membayar zakat itu hatinya bersih, karena zakat itu artinya bersih, pembersih. Zakat fitrah pembersih jiwa, zakat mal pembersih harta. Ya kalau hatinya nggak bersih, nah ini masalah. Zakat ini kan simbol-simbol agama. Ya. Esensinya adalah membersihkan jiwa. Syariatnya mengeluarkan 3,5 liter beras sebagai makanan pokok. Ini syariat. Hakikatnya membersihkan jiwa. Nah, zakat kita itu zakat jiwa. Loh kok bisa begitu? Bisa. Saya tanya sekarang, kita diskusi teman-teman ya. Kalau kita buang air kecil atau buang air besar, syariatnya yang dibersihkan apa ya? Najis. Kalau pipis yang dari kemaluan. Kalau buang air besar yang ada di kubur. Itu ada tata-tata bersuci dalam syariat. Nanti dibahas di fikih. Harus pakai menggunakan air apa? Kalau nggak ada air bagaimana? Itu nanti dibahas. Itu syariatnya. Ya kan, untuk membersihkan itu. Nah, bagaimana tata caranya? Kalau kita buang air kecil, buang air besar, cara istinja itu ada tata caranya, ada adabnya secara syariat. Tapi hakikatnya apa hanya cukup itu? Setelah bersuci, baik dari buang air kecil maupun buang air besar, apa yang dianjurkan Rasulullah? Iya dong. Istinja. Jawabnya begini. Setelah istinja, setelah cebok, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Soalnya gimana?
Allahumma tahhir qalbi minal nifaqi wa hasin farji minal fawahis. Allahumma ya Allah tahhir qalbi, sucikan hatiku. Terus yang diusap-usap apanya? Tadi yang diusap-usap apanya? Hah? Manual. Apa? Silit. Ayah itu betul. Nanti gosok sini. Tapi Rasulullah mengajarkan minta sama Allah. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikan hatiku minan nifaqi, dari sifat munafik, wa hasin farji, dan perbaikilah farjiku minal fawahis, dari hal-hal yang faksa, yang kecil. Berarti ada ilmunya nggak cari agama hakikat? Perlu atau tidak? Bahkan dikukuhkan syariatnya begitu, yang dikukuhkannya adalah jiwanya yang bersih. Syariatnya dengan mengeluarkan beras, mengeluarkan sebagian harta, memberikan amal, tapi hakikatnya yang dibersihkan jiwanya. Ini luar biasa ini. Ini tidak pernah terpikir sama kita. Itulah ajaran Islam. Kelihatannya sepele, cuma istinja, tapi ini tidak kandungan di dalam istinja. Allahumma tahhir qalbi minal nifaq wa hasin farji minal fawahis. Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik. Sampai begitu. Terus capek dari munafik. Wa hasin farji minal fawahis, dan bersihkan farjimu dari yang kemar-kemar. Akad yang bersih juga kita. Dan ini juga begitu. Dikokohkan dari adab yang orang membayar zakat itu, wa min adabil muzakirati kata akadu alaihi ayakuna thayyiban nafsi. Dan di antara adab-adabnya orang yang memberi zakat yang dikukuhkan kepadanya, adab yang dikukuhkan kepada orang yang membayar zakat, terutama thayyiban nafsi, ya, bersih hatinya. Mengeluarkan zakat itu dengan hati yang bersih, bi-ikhraji zakati, dengan mengeluarkan zakat itu. Pada mengeluarkan zakat itu hatinya harus bersih, nggak ngerutu, nggak ini, nggak itu, nggak dan lain sebagainya. Terus harus bagaimana? Tarikan masruron. Tarikan itu meriah, masruron gembira. Tarikan masruron, mengeluarkan zakat itu dengan riang gembira, senang hati. Terus hati yang bersih, yang gembira, senang kita bisa mengeluarkan zakat, bisa bersedekah. Kenapa? Mumtanan lil mustahiqi. Karena apa? Karena bisa memberikan anugerah kepada mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima. Jadi ini terutama kita. Kalau kita muzaki, mengeluarkan zakatnya harus sampai kepada mustahik. Ketika zakat tidak sampai pada mustahik, maka zakatnya zakat. Tidak sah. Muzaki itu zakat itu harus sampai kepada yang berhak menerima. Kalau menerima orang yang tidak berhak, berarti tidak sampai pada sasaran. Hati-hati. Jangan senang-senang doang jadi panitia zakat, tapi tidak mau mengaji, nggak mau belajar, nggak mau ngerti tentang adab-adabnya zakat. Harus tahu ilmu zakat. Kalau salah sasaran, dosa zakat yang lalu. Karena panitia itu hanya mewakala, dia hanya mewakili muzaki. Dia bukan muzaki, mewakili muzaki dan bukan amil. Panitia itu sifatnya temporer. Sekarang dibentuk, selesai, bubar. Tidak dengan amil, kalau amil belum bekerja. Oke, Bro? Hati-hati ya.
Jadi zakat itu memberi anugerah kepada mustahik. Mustahiknya itu asnafu samaniyah yang diterangkan surat At-Taubah, ada 8 kelompok itu. Kalau di luar 8 kelompok itu dia bukan mustahik. Kalau zakat sudah sampai kepada mustahik yang tanggung jawab siapa? Kita bukan mau cerewet, bukan mau rewel, tanggung jawabnya di dunia bisa kita bermain. Allah nggak usah gitu-gitu amat lah, orang lagi begini. Kita ini aja boleh dengan sesama kita gitu sama Allah. Kita sudah berani merubah aturan Allah, berani merubah tatanan yang diajarkan Rasulullah. Itu tanggung jawabnya tidak berat. Nah, kenapa kita senang hati ada mustahik? Ada mustahil itu kita harus bersyukur, kita harus senang hati karena apa dalam rangka bikobuli zakatihi. Dengan dikobulnya zakat bisa diterimanya zakat. Coba nanti kalau orang sudah kaya semua, banyak orang pengen sedekah, banyak orang pengen berzakat sementara yang menerima tidak ada. Apa yang kita bawa jalan syukur nanti? Mungkin kita harus senang hati mengeluarkan zakat itu dengan riang gembira. Dengan apa kita bisa memberikan anugerah kepada mustahik dengan diterimanya zakat itu. Kalau tidak ada yang menerima, repot ya. Makanya mustahik itu harus ada. Ya, karena jadi Al-Quran 8 itu diupayakan. Sekarang ini sudah sulit kita cari mendaki yang benar-benar sesuai dengan kaidah. Tunggu coba belajar fikih. Fakir itu punya definisi sendiri, miskin punya definisi sendiri. Sekarang udah ada ngomong, dia fakir miskin pak, ya kan? Sepeda motornya NMAX, HP-nya Porsche 3 juta. Iya, kadang-kadang anak 4 HP-nya Oppo semua. Dia tahu kontrak. Itu kalau orang kontrak pasti pakai miskin. Orang kontrak itu karena dia merantau. Rumahnya di kampung. Makro. Kalau gitu Jakarta kan gitu. Itu orang-orang kontrakan. Itu dikira orang kontrakan itu orang-orang kita belum tentu. Ya kita juga nggak boleh mengandahi orang yang kontrak. Ada yang sengaja banyak kamu kontrak, kan repot. Ya, punya rumah sendiri juga repot, kontrak masih buat bayar juga enak. Makanya nggak usah kecil hati bisa kontrak itu, atau masih bisa bayar rumah kita itu. Ngapain aja juga boleh. Ya, satu rumah 6 orang ini nggak apa-apa hubungan. Iya nggak? Dari kamu mikir rumahku, tapi satu rumah patungan kalau. Ya, jadi bukan kategorinya bukan itu. Sekarang kan enggak. Sekarang kan orang nggak mau repot. Itu panitia. Tapi ujung-ujungnya penyalurannya bukan petugasnya yang menyuruh mana fakir, mana mustahik, mana yang ini diserahkan mana yang ini. Saya juga nggak mau repot. Yang penting sesuai apa? Jadi ini semua bisa aja terjadi kan begitu. Ini masalah. Makanya kita ini negara mayoritas muslim, 90% muslim kok negaranya rumpak. Karena nggak ada mau ngaji. Jadi ngaji kita pilihnya Al-Quran, nggak mau memahami Al-Quran. Kalau Al-Quran bahasanya Arab, dia ngaji juga ngaji mau. Jadi kamu bilang ya kan udah meyakini dalam salah satu rukun iman itu beriman kepada kita, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kita. Kalau meyakini mengimani bahwa Al-Quran ini kitab suci kita, kenapa nggak mau dipelajari? Terus buat apa Al-Quran ini? Kalau ya jadi dia lah, motor 5 tahun doang. 5 tahun Al-Quran lah, itu biar Islam semua juga. Kayaknya juga. Sudah KPK itu mau pengantin perempuannya mau dikeluarin, jangan lah. Bukan muhrim, kalau bro,
udah mau nikah tuh bilang dulu kemarin pacaran bertahun-tahun boncengan lengket kayak perang itu diem-diem baik gaya udah ketahuan mau nikah malah Islam cuma bergaya-gayaan. Islam itu sikap hidup kita harus Islam. Islam itu artinya berserah diri. Islam itu artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah bagi orang yang beriman. Ya kan, wa'allahu falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu berserah diri dan dalam urusan jangan diserahkan sama aku. Saya tak punya Tuhan. Ya, tentu saja Esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah Esa, Allah samad. Allah tempat menggantungkan segala harapan. Allah tempat bergantung segala urusan, masalah, persoalan. Allah. Bukannya Allah yang malah dipinggir-pinggir ngikutin yang lain. Ini kok malah dirubah-rubah aturan Allah. Supaya mengikuti kehendaknya. Nah ini model pilihan. Oke ya? Siap. Oh iya. Namanya ngaji itu diskusi. Jadi begitu. Jadi harus zakat itu terutama bersih hati. Mengeluarkan zakat. Karena zakat artinya memang bersih. Kemudian dengan rasa riang gembira. Kenapa? Bisa memberikan anugerah berbagi kepada mustahil dikabuli zakatihi, menjadi sebab diterimanya zakat. Kita dari mustahil mustahilnya nggak ada gimana? Harus senang, alhamdulillah masih ada amilin di sini, alhamdulillah masih ada sabilillah di sini, alhamdulillah ya kan? Rekop lah ada, ya kan? Mualaf jarang, ya kan? Jadi sabil, nah, akhir itu waktu beli aja. Lima saudara dikira pakai istrinya buat itu lahir dikontrakin di sana hebat juga Buat nih. paham ya, maksudnya paham ya itu beriringan antara syariat dan hakikat. Syariatnya itu tapi dikokohkannya adalah bersihnya jiwa. Syariatnya mengeluarkan zakat, tapi dikokohkannya adalah dengan jiwa yang bersih. Sama seperti orang istinja, syariatnya yang digosok-gosokkan tempat luarnya najis, tapi yang dikukuhkan bersihnya hati dari kemunafikan. Itu kan kita amalkan tiap hari. Ya, kalau nggak amalkan berarti nggak pernah cekok. Kita kan cekok biasa nih, bagaimana cara cekok? Ya, mereka harus lebih cekok, lebih wudhu, lebih wudhu. Ya, pokoknya kalau punya anak udah remaja, udah mulai seneng cewek, tanyain dulu, itu siapa tau? Teman Alif lah. Tadi logo gitu, teman Alif lah. Oh iya, temennya ini kok dulu ini. Terus nggak mulai seneng itu lah. Yang tadi nggak ngerti, orang-orang gede kalau pacaran berpacaran. Ini tapi bisa jaga diri anak ya. Dan yang paling penting bapak tanya, kamu sudah bisa mandi apa belum? Sudah bisa mandi apa? Belum. Loh, kamu Pak, kamu ditanyakan. Kira-kira anak jawabnya gimana? Bisa Pak, tiap hari juga mandi. Bukan mandi itu nah, mandi apa? Kamu sekarang udah pacaran. Kalau pacaran itu ujung-ujungnya nanti apa? Nikah. Kalau nikah ujung-ujungnya apa? Kawin. Kalau habis kawin ngapain? Mandi. Iya. Mandinya orang kawin kan beda sama mandinya kucing. Ada adabnya lagi. Iya kan?
Syariatnya cuma guyur badannya yang diguyur, ya kan? Rukunnya cuma dua, satu niat, dua meratakan air dari ujung rambut ke ujung kaki sampai pada tempat-tempat yang menyelip-nyelip. Itu harus lipat-lipat kali ini harus dengan air harus apa? Itu hakikatnya begitu. Tapi hakikatnya yang dibersihkan hadas, cemar-cemar yang bersifat batinnya. Memang kami cemar, kami cemar nggak? Cemar nggak? Kalau sampai habis kami cerita-ceritain ke kami, malu pak iblis, semua baik, benihnya sampai teriak-teriak, malu nggak? Itulah yang hadas. Yang terus, cemar nggak? Padahal nikmat kan? Kalau sampai nyentuh lagi ngaji nyentuh, iya dia malu nggak? Itulah hadas. Beda hadas dengan najis. Urusan dalam, urusan rasa. Kalau najis kan cuma kotor. Kalau hadas dan hadas kecil, hadas besar. Kentut, hadas kecil. Nah, harus dibersihkan juga hadas itu. Tapi kalau kafir, hadas besar, hadas besar, bebas. Nah, itu adanya di batin hadas itu. Bukan belajarnya itu, belajarnya itu mungkin. Jadi luar dalam, lahir batin. Jadi Islam itu mengajarkan bersih lahir, bersih batin. Itulah maknanya zakat. Makanya disebut tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa.